Halo sejawat, kembali lagi ke channel Satu Siklus Sirkadian dan sekarang kita akan belajar mengenai algoritma henti jantung. Ini merupakan episode kedua dari ACLS Prep series yang mempersiapkan kita untuk mengikuti kursus Advanced Cardiac Life Support atau ACLS. Untuk memulai, kita kenalan dulu dengan pesepak bola kita, yaitu Christian Eriksen, yang belakangan lagi ngetren karena dia habis kena serangan jantung, bukan serangan jantung, cardiac arrest, henti jantung di lapangan sepak bola pas dia lagi main, pas pertandingan besar. Untungnya si tim medisnya pasti udah ikut kursus ACLS dan sudah mengerti mengenai algoritma henti jantung. Jadi si pesepak bola ini bisa kembali sehat dan pulih dan ditangani dengan baik. Nah, kenalan dulu dengan henti jantung juga. Jadi henti jantung itu digambarkan dengan 3 kondisi, yaitu tidak ada nadi, tidak ada nafas, dan tidak sadar. Ya tentunya kalau misalnya pasien tidak ada nadi, pasti dia nggak nafas dan nggak sadar juga, karena nggak ada yang, berarti kan jantungnya berhenti. Jadi nggak ada yang memompa darah ke seluruh tubuh. Langsung aja masuk ke inti dari permasalahan atau inti dari apa yang bakal dijelasin di video kali ini, yaitu mengenai algoritma dari henti jantung. Nah, algoritma yang akan aku jelasin ini itu dibuat oleh AHA, American Heart Association tahun 2020. Jadi ini merupakan guideline atau algoritma yang paling terbaru dari video ini dibuat. Nah, algoritma yang akan aku jelasin ini merupakan algoritma ACLS. Jadi pasiennya datang ke IGD, di mana notabene IGD itu udah ada dokter, ada perawat, dan ada tim yang menangani kalau misalnya ada sistem emergency yang teraktivasi. Misalnya contohnya Code Blue, jadi Code Blue di rumah sakit. Udah ada crash card-nya, sudah ada alat defibrilator, dan obat-obatan henti jantung. Oke, kita langsung lanjut aja. Pasien datang ke IGD, kita temukan tidak ada nadi, tidak ada nafas, tidak sadarkan diri. Pertama kali kita lakukan apa adalah mengecek nadi dulu. Kita cek nadi minimal 5 detik, maksimal 10 detik di karotis. Kita cek nadi dengan cara 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, sampai 1010. Kita hitung, lalu kita pastikan benar-benar pasiennya ada nadi apa enggak gitu. Kalau misalnya kita yakin pasiennya tidak ada nadi, yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan panggil dulu bantuan. Kita teriak, aktifkan Code Blue, atau kita aktifkan sistem emergency. Nah, sambil kita teriak itu, kita bisa lakukan RJP dulu. Kita bisa lakukan kompresi. Kita lakukan kompresi sambil menunggu tim Code Blue-nya datang. Tim Code Blue datang membawa alat-alatan. Setelah timnya datang, kita akan minta perawat untuk mengambil alih tugas kompresi itu. Jadi kita menjadi pemimpinnya sekarang. Nah, kita minta tolong untuk pasang monitor, pasang pad defibrilator, dan kita berikan oksigen dengan menggunakan back valve mask. Jadi kita bantu ventilasinya. Kita lakukan RJP yang berkualitas. RJP berkualitas yang kayak gimana akan dijelasin nanti. Nah, kalau misalnya si timnya udah datang, sudah dipasang monitor, sudah diberikan oksigen dengan cara back valve mask, kita lanjutkan dengan mengecek irama atau kita akses iramanya. Kita minta kompresor atau orang yang melakukan kompresi itu untuk berhenti dulu sebentar, kita cek iramanya. Irama pada algoritma cardiac arrest ini dibagi jadi dua, yaitu secara besar dibagi jadi dua, yaitu adalah VF atau pulseless VT, yang dimana itu merupakan irama yang bisa dilakukan shockable, bisa dilakukan defibrilasi, dan irama yang tidak dapat dilakukan defibrilasi. Jadi untuk lengan kiri ini bisa dilakukan defibrilasi, untuk lengan kanan ini untuk yang irama-irama yang tidak bisa dilakukan defibrilasi. Kita belajar dulu yang ke lengan kiri ya, untuk irama-irama yang bisa dilakukan defibrilasi. Irama yang bisa dilakukan defibrilasi itu ada dua, yaitu ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardy yang tidak ada nadi. Jadi dia pulseless VT namanya, PVT. Kalau misalnya kita temukan ritme yang shockable atau VF atau PVT, kita lanjutkan dengan pemberian shock atau pemberian defibrilasi. Pemberian defibrilasinya kita berikan dengan dosis maksimal yang ada di alat defibrilatornya. Jadi kalau misalnya alatnya itu bifasik, biasanya maksimalnya 200 sampai 220 joule. Kalau misalnya monofasik, biasanya 360 joule. Setelah kita lakukan shock, kita lanjutkan RJP. Dan kompresi dan ventilasi yang baik sambil kita masukkan akses vena atau akses intraoseus. Kita lakukan RJP berkualitas selama 5 siklus atau 2 menit. Setelah 2 menit itu, kita minta kompresor untuk berhenti dulu, berikan kompresi, lalu kita analisis irama lagi. Apakah dia bisa di-shock atau dia tidak bisa di-shock. Yang bisa di-shock itu apa? Yaitu ini dua tadi, VF atau pulseless VT. Kalau misalnya kita temukan ritmenya tuh masih bisa di-shockable, masih bisa dilakukan shock, VF atau pulseless VT, lalu kita berikan shock. Kita berikan shock dengan dosis yang sama.
Dosis bifasik 120 sampai 200 atau 220 tergantung alatnya, pokoknya maksimalin. Atau kalau misalnya monofasik itu 360 joule. Setelah kita berikan shock, kita berikan defibrilasi, lalu kita lanjutkan RJP-nya. Kita lanjutkan RJP, kompresi dan ventilasi, RJP berkualitas, sambil kita berikan obat-obatan. Kita mulai masuk obat-obatan. Obat apa yang diberikan? Yaitu kita berikan epinefrin. Epinefrin sebanyak berapa? 1 mg bolus. 1 mg itu 1 ampul. 1 ampul diberikan bolus disertai flash NaCl 0,9% 20 cc. Jadi dikasih obatnya, lalu di flash NaCl sambil tangannya diangkat. Tujuannya adalah biar obatnya itu bisa bekerja lebih cepat. Lalu juga di sini kita bisa pertimbangan untuk pemasangan intubasi. Bisa menggunakan endotracheal tube atau laryngeal mass airway atau juga combi tube. Nah, kita sambil lakukan RJP berkualitas selama 2 menit atau 5 siklus. Setelah 2 menit atau 5 siklus, kita cek lagi analisis irama. Kita analisis irama, apakah dia masih bisa di-shock. Kalau misalnya masih bisa di-shock, maka kita berikan defibrilasi. Dosisnya sama. Lalu kita berikan obat-obatan. Obat-obatan yang kedua yang akan diberikan adalah amiodaron atau lidocaine. Amiodaron ini dosisnya berapa? Adalah kalau dosis pertama dari amiodaron itu kita berikan 300 mg. 300 mg yang diencerkan dalam D5 atau dextrose 5% sebanyak 20 cc. Kita berikan bolus. Itu amiodaron dosis pertama. Atau kita bisa juga berikan lidocaine. Lalu di sini juga kita perlu untuk mengetahui reversible cause atau kausa-kausa henti jantung. Kita tentukan apa yang menyebabkan pasien ini henti jantung. Sambil tetap dilakukan CPR selama 2 menit atau 5 siklus. Kalau misalnya, ini kan udah, kalau misalnya dia itu setelah 2 menit atau 5 siklus, kita lakukan analisis irama, ternyata dia masih bisa di-shock, yaitu berarti VF atau pulsus VT, maka kita berikan defibrilasi, dosisnya sama. Dan kita berikan obat epinefrin lagi. Epinefrin dosisnya sama, 1 mg dengan flash NaCl 20 cc, tangannya diangkat. Lalu kita lanjutkan RJP selama 2 menit atau 5 siklus. Kita cek lagi irama, kalau misalnya iramanya masih bisa di-shock, berarti kita lanjut ke pemberian amiodaron dosis kedua. Tadi kan dosis pertama sudah. Nah, dosis pertama itu 300 mg. Kalau dosis kedua itu 150 mg. Satu ampul amiodaron itu isinya 150 mg. Jadi dosis pertama itu diberikan 2 ampul, dosis kedua itu 1 ampul aja. Nah, kalau sudah kita amiodaron kita berikan, lalu kita lanjut RJP lagi. RJP selama 5 siklus atau 2 menit. Lalu kita analisis irama lagi. Analisis irama, kalau misalnya masih bisa di-shock, kita berikan defibrilasi lagi. Defibrilasi dosisnya sama. Lalu kita lanjut berikan epinefrin. Epinefrin dosisnya sama juga, 1 mg. Plus NaCl 0,9% 20 cc. Kita lakukan itu terus sampai kita temukan ROSC atau pasiennya kembali sadar atau sudah indikasi untuk berhenti melakukan resusitasi. Nah, kalau misalnya di analisis irama kita temukan iramanya berubah menjadi tidak dapat di-shock atau PEA atau asistol, itu kita ubah ke lengan yang kanan. Yaitu untuk irama-irama yang tidak dapat di-shock, yaitu asistol atau PEA. Asistol itu ya garis lurus saja. Kalau PEA itu semua gambaran aktivitas elektrik yang tidak menghasilkan nadi. Namanya aja pulseless electrical activity. Electrical aktivitas apapun yang tidak menghasilkan nadi. Kalau misalnya kita temukan pasien dalam kondisi asistol atau PEA, yang perlu kita lakukan adalah kita berikan epinefrin. Jadi kalau misalnya tadi di lengan kiri, kalau pasiennya bisa di-shock, itu kita bisa berikan 3 obat, yaitu epinefrin, amiodaron, sama lidocaine. Kalau di lengan kanan, yang dimana ritmenya itu tidak bisa di-shock, itu kita hanya boleh memberikan epinefrin saja. Kita berikan epinefrin dengan dosis sama, 1 mg, flash NaCl 0,9% 20 cc, tangan diangkat. Itu kita berikan tiap 3-5 menit. Setelah kita berikan epinefrin, kita lanjutkan RJP. RJP selama 5 siklus atau 2 menit. Lalu kita analisis irama lagi. Kita lihat apakah dia shockable atau tidak. Kalau misalnya dia tidak shockable, maka kita lanjutkan RJP lagi 2 menit. RJP 2 menit, lalu kita analisis lagi irama. Shockable apa enggak? Kalau misalnya dia shockable, itu ya kita lanjut ke lengan yang kiri. Kita lengan kiri, yang dimana kita bisa berikan 3 obat. Kalau dia tidak shockable, ya kita naik lagi ke atas.
Nah, epinefrin ini bisa kita berikan setiap 3-5 menit. Jadi gini ya, kalau misalnya kita lakukan RJP ini. Kalau misalnya sudah kita berikan epinefrin, lalu kita RJP selama 2 menit atau 5 siklus, lalu kita analisis irama. Ternyata dia tidak bisa di-shock. Nah, kita lanjut lagi RJP. Jadi ini kosong, tidak kita berikan obat. Lalu setelah 2 menit ini, kita analisis irama lagi, ternyata dia masih tidak bisa di-shock. Jadi kita lanjut berikan epinefrin. Lalu kita analisis irama lagi, ternyata dia tetap tidak bisa di-shock. Ya, kita tidak berikan apa-apa. Lalu setelah RJP 2 menit lagi, ternyata dia masih tidak bisa di-shock. Ya, kita berikan epinefrin. Jadi intinya adalah epinefrin itu diberikan tiap 3-5 menit. Kalau misalnya pasien itu tidak bisa di-shock, terus itu berarti kita berikan epinefrin itu selang-seling. Jadi epinefrin, stop, epinefrin, nggak berikan apa-apa, epinefrin, nggak berikan apa-apa. Kita berikan itu sampai pasiennya ROSC atau sampai pasien indikasi untuk berhenti melakukan resusitasi. Nah, ini ada informasi-informasi detail penting untuk biar kita bisa memahami algoritma ini lebih jelas. Yang pertama adalah CPR quality atau RJP yang berkualitas itu kayak gimana sih? Yaitu adalah, pertama adalah push hard. Push hard itu harus keras, 5-6 cm. Dan push fast. Fast itu berarti dia 100-120 kali beat per menit. Lalu yang kedua adalah complete chest recoil. Jadi pastikan dadanya itu mengembang dengan sempurna. Ketiga adalah minimalkan interupsi. Jadi kita sebisa mungkin jangan berhenti melakukan kompresi. Kecuali kalau misalnya kompresi itu dihentikan ketika dilakukan defibrilasi atau analisis irama. Selain itu kita tetap harus lakukan kompresi. Yang keempat adalah avoid excessive ventilation. Jadi kita tidak boleh memberikan ventilasi atau oksigenasi kebanyakan. Takutnya malah nanti justru malah distensi lambung. Kalau distensi lambung bisa regurgitasi, malah jadinya aspirasi. Lalu kita boleh change kompresor atau ganti penolong yang melakukan kompresi setiap 2 menit atau setiap 5 siklus. Kalau misalnya tidak ada advanced airway, kalau misalnya kita hanya menggunakan BVM, kita berikan ventilasi dan kompresi dengan perbandingan 30:2. Jadi kompresi 30 kali, ventilasi 2 kali. Seperti itu. Yang kedua adalah shock energy for defibrillation. Nah, ini adalah dosisnya, dosis dari energi defibrilasinya. Kalau misalnya mesinnya itu baru biasanya, itu mesinnya biasanya bifasik. Jadi bifasik tuh maksimalnya biasanya 200. Jadi kita setel knobnya itu ke yang paling maksimal aja, 200. Atau kalau misalnya ada rekomendasinya, jadi di mesinnya tuh dibilang rekomendasinya 120 atau 160 ya tergantung mesinnya. Tapi kalau misalnya sudah henti jantung kita nggak tahu apa-apa ya kita putar aja knobnya ke dosis maksimal. Kalau mesin baru biasanya bifasik maksimal 120-200 joule. Kalau mesin lama biasanya monofasik, dia 360 joule maksimalnya. Dan terakhir adalah drug therapy atau obat-obatan yang digunakan untuk henti jantung. Obat-obatan untuk algoritma henti jantung tuh ada 3 doang. Epinefrin, amiodaron, sama lidocaine. Lidocaine ini tambahan yang paling baru. Untuk epinefrin ini di semua tempat ada pasti. Epinefrin itu 1 mg per mili. Dosisnya itu satu ampul ini adalah 1 ml. Jadi satu ampul itu isinya 1 mg. Setiap kali kita pakai untuk pasien henti jantung kan kita butuhnya 1 mg. Jadi kita cuma perlu 1 ampul aja. Kita perlu 1 ampul untuk setiap pemberian obat. Ingat diberikannya itu harus di flush dengan NaCl 0,9%, 20 cc dengan tangan diangkat untuk mempercepat kerjanya si epinefrin ini. Obat kedua adalah amiodaron. Amiodaron ini sediaannya tuh 3 ml. Jadi dia satu ampul ini 3 ml. Di mana 1 ml-nya tuh 50 mg. Jadi satu ampul ini 3 ml atau 150 mg. Nah, amiodaron ini kan ada 2 jenis. Diberikan 2 kali. Jadi dosis pertama itu kan 300 mg. Jadi dosis pertama itu adalah 2 ampul. Dosis kedua itu diberikan 150 mg. Jadi kita cuma perlu berikan 1 ampul. Yang terakhir adalah lidocaine. Lidocaine ini dosis pertama 1,15 mg per kilogram berat badan dan dosis kedua itu diberikan setengah sampai 0,75 mg per kilogram berat badan. Lanjut advanced airway. Jadi advanced airway itu yang kayak gimana? Itu adalah ETT, laryngeal mask airway, dan combi tube. Nah, kalau misalnya sudah kita pasang alat-alat ini, berarti kan sudah airway-nya sudah paten. Kita sudah lakukan pemberian advanced airway, maka pemberian kompresi dan ventilasi kita tidak perlu berjalan berdampingan. Jadi tidak perlu sinkron. Kalau tadi itu kan kita perlu sinkron 30:2. Kalau misalnya sudah advanced airway kita berjalan tidak beriringan. Jadi kompresinya itu jalan terus 100-120 kali per menit.
Sedangkan ventilasinya itu diberikan 6 detik sekali. 6 detik sekali itu 10 sampai 12 kali per menit berarti. Lalu ROSC adalah Return of Spontaneous Circulation. Jadi pasiennya itu kembali sadar. Tidak perlu sadar sih sebenarnya. Pasiennya itu jantungnya itu bekerja kembali. Tandanya apa? Tandanya adalah muncul nadi dan tekanan darah. Juga ini adalah tekanan parsial dari karbon dioksida serta munculnya tekanan arterial. Ini kalau misalnya kita pasang monitor yang sudah advance. Tapi ya intinya satu ini, kalau misalnya pasiennya itu sudah muncul kembali nadi dan tekanan darah secara spontan, berarti kita pasiennya sudah ROSC. Kalau misalnya sudah ROSC, maka kita akan lanjut ke Post Cardiac Arrest Care atau PCAC yang akan dijelasin di video selanjutnya. Lalu juga yang terakhir adalah reversible cause atau kausa-kausa atau penyebab yang dapat menyebabkan henti jantung. Itu yang perlu kita cari. Apa yang menyebabkan pasien ini henti jantung? Itu biasa di abbreviate atau disingkat 5H, 5T. H-nya itu ada hipovolemi, misalnya pada perdarahan, hipoksia, hidrogen ion atau asidosis, hipohiperkalemi, hipotermia. Sedangkan untuk T-nya ada tension pneumothorax, tamponade jantung, toksin, trombosis pulmoner, dan trombosis koroner. Itu aja, semoga berguna. Selamat belajar, semangat belajar, dan Tuhan memberkati.